Di negeri ini banyak kiai yang unik, nyentrik, baik pembawaan, baik perkataan, dalil-dalil yang disampaikan, maupun juga gaya berdakwahnya. Kiai-kiai yang unik ini menjadi perhatian banyak orang. Salah satu yang menjadi idola saya adalah Gus yang satu ini yang hari ini saya undang. Namanya adalah Gus Ahmad Muwafiq. Terima kasih Gus, sudah mau hadir. Pertanyaan pertama ini penting Gus, mengenai rambut. Ini perbedaan ekstrim antara kita dua. Rambut panjenengan ini adalah keunikan, tapi banyak menimbulkan pertanyaan. Ini kalau boleh dicek panjangnya udah seberapa ini rambut ini? Oh panjang. Sampai saya lihat di pinggang itu ya. Ya, sampai segitulah. Cuman kan diikat. Diikat supaya kelihatan lebih rapi gitu ya. Ya, tapi kalau dibuka nanti modis tadi. Tapi Gus, kalau rambut model gini kan cuma dua sebenarnya. Ya, kalau nggak seniman, preman. Lah Anda ini apa? Masuk kategori yang mana? Ya terserah Mas Andi aja. Saya didatangkan ke sini sebagai preman apa sebagai seniman? Sebagai ulama tentu aja, sebagai kiai dan sekaligus Gus ya. Tapi boleh tahu nggak, ini udah berapa lama nggak dipotong rambutnya? Baru setengah bulan yang lalu. Waktu naik haji? Oh naik haji saya potong, tapi kan nggak panjang. Lah potongnya berapa senti? Ya syarat tahalul kan cuma beberapa helai aja kita potong bawahnya itu. Oke. Jadi nggak usah tapi panjang. Pada dasarnya nggak pernah dipotong? Jadi pada dulu, saat apa dipotong begitu ya? Dulu biasanya ibu saya yang motong. Ibu? Atau enggak istri. Kenapa begitu? Karena dulu kalau dipotong tuh demam. Oh, jadi ini bukan alasan gaya-gayaan tapi memang dulu, ada. Dulu pokoknya setiap potong langsung demam. Oke. Ini dari kecil ini? Iya. Jadi saya tuh kayak trauma kalau dipotong mesti demam habis itu. Jadi harus ibu yang motong? Ya karena yang bisa narik rambut saya ibu. Karena kalau nggak lari saya. Jadi ya jadi kalau dipotong misalnya waktu kecil ya sering dipotong, cuman kalau dipotong terus habis itu greges. Demam. Oh jadi trauma lah, kalau bisa nggak usah. Mungkin ya karena dulu kan waktu kecil kan pakai peso dikerok-kerok. Oh. Ya jadi terus lama-lama ya dibiarin aja deh. Jadi dulu problemnya waktu itu demam aja. Oke, jadi itu alasan utama sebenarnya. Ya terus akhirnya kan juga nggak boros kan kalau orang rambutnya panjang. Nggak pergi ke salon, nggak potong. Tapi ngabisin shampoo, kalau saya kan nggak. Nggak juga, karena ini juga jarang disampo. Lu kan kiai juga bukan pekerja. Saya lihat ada video terakhir itu main hujan-hujan itu. Saya bilang, nah itu memang hobi saya. Hah? Hobi. Ini kan anak-anak biasanya senang kalau ada hujan kita main hujan. Semua anak saya dan saya, hobi saya hujan-hujan. Ada makna atau cuma senang aja? Ya kata Al-Quran kan tegas. Air yang turun dari langit itu adalah air barokah, ya sudah. Saya di Mekah itu musim dingin, waktu bulan Desember hujan, semua orang lari, saya hujan-hujan aja di situ. Dan tidak sakit? Enggak. Ini kan sehari-hari ini paling rapi nih saya lihat Anda ya. Biasanya cuma pakai kaos oblong aja ya. Kalau sendalnya ya dari dulu begini lah. Enggak, ini lebih bagus. Oh ini lebih bagus. Lebih bagus. Ya terima kasih. Mau kesini kan harus pakai sendal. Biasanya jepit swallow itu. Tapi sebagus-bagusnya ya. Ini sebagus-bagusnya. Nyuwun sewu nggih Gus ya. Ya Chanel. Iya kan. Ya namanya juga alas kaki aja bagus-bagus. Iya. Oke. Orang kan kalau udah lihat saya itu kan lupa baju saya, lupa. Yang mau dicari kan sayanya. Iya. Bukan bajunya, bukan bajunya. Iya, menarik. Iya. Gus, ini bagus juga nih statement ini, Gus. Saya teringat ya percakapan saya dengan seorang teman. Di negeri ini orang lebih menghargai kemasan daripada isi. Artinya orang menghargai orang yang wow tampil dengan jas mahal, dasi mahal, sepatu mahal, mobil mahal. Itu kesannya lebih dihargai, dihormati. Kita nggak tahu hartanya dari mana. Tapi pokoknya orang yang tampil seperti itu dimuliakan. Mereka lebih menghargai kemasan. Nah ini kalau menurut Anda bagaimana ini? Ya itu pilihan sih sebenarnya. Pilihan dan tergantung karakter orang gitu kan. Tapi saya sendiri ngerasa kalau begitu tuh capek.
misalnya pakai serban, ini kan capek. Padahal orang itu kan mau cari kita, bukan cari serbannya. Jadi orang sebenarnya yang dicari ya, lepas dari penampilannya. Iya, karena yang datang ke tempat saya itu kan dinamikanya nggak bisa dihitung. Ada yang bermasalah dan sebagian besar bermasalah. Gitu. Yang dicari itu saya, kalimat saya, bukan penampilan saya. Karena tamu itu ritmenya terus nggak pernah berhenti. Kadang nggak sempat ganti baju, nggak sempat. Kadang ya cuman ngantuk sebentar ada tamu lagi, sudah terus gitu. Per hari itu ratusan tamu dengan berbagai persoalannya. Jadi umumnya tamu Anda ini siapa? Nggak tahu, macam-macam. Sekali-sekali lah Mas Andi ke rumah itu tungguin selama 1 minggu. Ush. Kayak dulu ada orang dari Amerika, sama pertanyaan sama Mas Andi. Dia live in di tempat saya sampai hampir 2 minggu. Oke. Ketika dia penelitian agama di Indonesia. Iya. Bagi dia, orang-orang yang mampu menjelaskan agama dengan pengikut banyak, itu adalah orang yang normal diikuti orang ketika dia punya performan. Jubahan, ya performernya itu wajar lah orang ikut. Dia juga bertanya, orang dari Boston, ini nanya, ini ada orang yang potongannya itu sudah nggak potongan jubahan, nggak apa, tapi kok diikuti orang. Nah, karena dia punya mungkin penelitian tentang ketuhanannya itu, mungkin versi dia. Jangan-jangan orang ini mampu menunjukkan Tuhan. Datang sampai. Maka dia selama 2 minggu ya, 2 minggu tinggal di situ ya. Lihat tamu dia pusing. Dia bingung lihat tamu itu. Dia cari tempat registrasinya. Dan selama konsultasi itu berapa bayarnya? Dia hitung. Ya kan pakai nalar dia kan. Dia sampai ke dapur, kemana nyari. Dia lebih kaget lagi ketika tamu yang datang itu malah saya kasih duit. Nggak cuma Mas Andi yang bertanya. Ini orang ini bentuknya nggak performernya ini, tapi kok orang bisa diajak ngaji beberapa jam. Jadi mungkin Mas Andi itu pertanyaan yang orang yang bertanya yang kesekian sudah. Ada orang-orang memang sudah pada level nggak penting lagi lah ya, kemasan tadi. Orang mau menghargai kita ya apa adanya, apa yang dilihat. Sesuatu yang kelihatan membuat kita kelihatan mewah, megah gitu belum tentu juga ya. Capek orang kan? menghargai, capek lelah kita. Sehari misalnya ngaji, di 8 tempat. Terus kalau kita dandan capek. Saya tidur gitu di mobil. Begitu waktunya ngaji turun, orang udah pada salaman. Saya mau dandan nggak bisa. Akhirnya pakai peci gini aja belum. Udah serban belum, udah. Makanya di istana juga begitu belum. Ya sudah, mau gimana? Nah, nanti saya tanya di istana. Istana kan ada protokolnya ya. Saya kalau masuk istana nggak boleh pakai jeans, nggak boleh macam-macam. Tapi nanti cerita ya. Sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Kiai Haji Ahmad Muwafiq yang akrab dipanggil Gus Muwafiq atau Cak Afik adalah seorang ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama. Saat ini Gus Muwafiq menetap dan mengasuh pondok pesantren di Sleman, Yogyakarta. Gus Muwafiq dikenal sebagai kiai dengan pemahaman sejarah yang mendalam, baik sejarah dunia maupun Nusantara. Berbicara mengenai Kiai Haji Ahmad Muwafiq, kita bisa berbicara banyak. Dalam artian beliau bisa dikatakan sebagai tokoh agama, itu jelas. Yang kedua, budayawan, juga sejarawan. Mengenai dedikasi beliau sudah tidak bisa diragukan lagi. Beliau sosok ulama yang karismatik. Gus Muwafiq menimba ilmu di sejumlah pondok pesantren. Setamat sekolah dasar, Gus Muwafiq melanjutkan pendidikan menengahnya di Pondok Pesantren Bungah Gresik. Kemudian, melanjutkan pendidikan aliyah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang. Tahun 1994, Gus Muwafiq melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam dakwahnya,
Ulama yang pernah menjadi asisten presiden keempat, Abdurrahman Wahid ini, sering membahas isu-isu terbaru dan memberikan penjelasan yang mudah diterima. Ampun ngantos manuk gladik cucuke biru, bar dilantik terus turu. Selain tatap muka, Gus Muwafiq juga memanfaatkan media sosial sebagai media dakwahnya. Yang bisa ditempuh. Mainnya jauh. Selain mengasuh pondok pesantren dan berdakwah, Gus Muwafiq sering menjadi pembicara di seminar-seminar baik di kampus-kampus maupun lembaga pemerintahan. Gus Muwafiq juga dikenal sebagai penulis buku. Salah satu karyanya berjudul Islam Rahmatan lil Alamin. Anda beberapa kali nih diminta untuk ke istana dakwah dengan pakaian yang seadanya seperti ini. Itu dibawanya sendal kayak gini juga? Ya. Nah, protokol kan biasanya agak ketat itu, Gus. Nggak diminta ganti baju atau sedikit berpakaian yang layak gitu? Ada persyaratan-persyaratan itu. Pakai jas, pakai ini. Tapi begitu saya datang sudah begitu. Masa disuruh pulang pakai jas? Tapi Gus ada. Diminta gitu Diminta, tadinya. jadi ada formnya kan. Ada pakai jas. Tapi nggak peduli gitu, nggak mau. Ya nggak punya jas. Saya itu nggak punya jas. Celana nggak punya. Sarung banyak. Sarung banyak, putih semua. Oke, jadi nggak apa-apa itu akhirnya masuk ya, namanya diundang oleh Ya presiden namanya ya. diundang. Itu nggak risih gitu. Sayanya nggak risih, nggak tahu yang lihat. Tapi nggak juga waktu itu happy-happy aja. Happy-happy. Dari waktu yang mestinya tidak sekitar 20-an menit, itu bisa berubah menjadi 1 jam. Kalau asisten pribadi Gus Dur itu bagaimana ceritanya kok bisa jadi Itu asisten dunia lain. dunia lain? Iya, jadi bukan dunia yang di permukaan. Jadi apa itu pengertiannya? Ya kan dunia kiai itu kan ada problem-problem yang orang sering disebut dalam bahasanya problem invisible hand itulah. Oh. Ya itu bagian wiritan, bagian dikir itu aja. Nah kalau nggak salah katanya ceritanya yang beredar ini Gus Dur mencari panjenengan ya? Itu jadi gini, dulu ada di Jogja itu namanya Agus Wiarto. Itu kawan karibnya Gus Dur. Nah, Gus Dur dia bilang dicari sama Gus Dur. Mosok. Emang dicari, terus akhirnya saya disuruh berangkat ke Malaka. Ngapain ke Malaka? Ya disuruh itu tadi yang bagian Yang orang nggak bisa. nggak bisa itu. Ini alam lain lah ya, Iya, dunia lain. disuruh ke Pulau Besar. Oke, ngapain di sana? Ya disuruh wiritan. 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 Oleh Gus Dur. Gus Dur. Terus? Ya, tak pikir ditemani, nggak taunya cuman Gus Durnya balik, saya di sana. Di Pulau Besar itu ada makam gede. Ini tunggu dulu, sebelum itu kan Anda waktu itu masih mahasiswa ya? Zee. Nah, terus kemudian waktu ketemu Gus Dur, sama Gus Dur diperintahkan ini, wiritan dulu. Udah berangkat gitu aja. Anda berangkat. Berangkat. Terus di sana ada di dia- Malaka ini ya? Di Malaka. Oke. Di sana kan ada seorang wali. Nah, ini cerita tentang wali ini kan hanya di NU aja, makanya cerita ini kalau menjadi cerita publik kan jadi lucu juga. Apalagi cerita yang orang nggak percaya wali gitu. Ini kalau di kalangan NU khas, dan itu biasa aja, di situ ada makam wali. Iya. Namanya Syekh Ismail. Keturunan keempat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di situ. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Sultanul Aulia, rajanya para wali. Mungkin kalau dalam bahasa Mas Andi santo lah ya. Oke. Iya. Nah ini kan sesuatu yang hari ini memang menjadi sangat rumit ketika dibicarakan. Karena ini wilayah-wilayah yang sangat dalam pandangan positivistik, ini kan nggak realis. Gitu kan, ini kan nggak realis. Nah itu makanya hal-hal seperti ini menjadi ketika disampaikan ke ruang publik ya ada yang happy-happy aja, ada yang itu ngomong apa gitu kan. Memang ini sebenarnya wilayah-wilayah yang tersembunyi. Karena wali itu tidak ada yang mengerti kecuali wali. Oke. Dan Jadi, itu hanya bakasan-bakasan di kalangan santri. berapa lama Anda di Malaka?
Ya sehabisnya Asmaul Husna itu. Asmaul Husna kan 99. Oke. Ya sebanyak itu harinya. Terus ketemu sesudah ular. itu balik ketemu Gus Dur. Ya sudah. Karena di foto, beberapa foto kan Anda ada di belakang Gus Dur, Itu samping Gus Dur. Itu sudah foto sudah zaman Gus Dur berkuasa itu. Iya. Nah, kalau itu kan sebelumnya. Oke, iya. Tapi kan belakangan kemudian Anda dipanggil oleh Gus Dur kembali, terus mendampingi. Enggak juga. Kalau dunia lainnya aja. Jadi kalau ada Anda berarti ada sesuatu. Ada sesuatu gitulah. Nah itu tanya aja Sulaiman. Oke. Jadi kalau ada sesuatu yang apa gitu panggil. Ya gitu aja tadi. Bukan yang resmi-resmi pakai jas itu. Enggak. Makanya kiai itu kan tugasnya banyak. Karena di Jawa itu kiai itu kan ada yang juga cuman manusia. Mas Andi. Ada Kebo juga Kiai Slamet. Sesajen ini kan dulu sempat muncul di media sosial viral ketika ada yang menendang sesajen, dianggap syirik lah, musyrik lah, saya nggak tahu pengertiannya, tapi ada orang yang keberatan dengan sesajen-sesajen seperti ini. Kemudian soal pawang hujan, sama dilihat syirik. Nah tapi panjenengan kan bilang nggak ada masalah itu sebenarnya, ya. Nah bagaimana pandangan Anda sebagai seorang kiai, sebagai seorang muslim, ya, sebagai pendakwah, ustadz, gus, melihat soal sesajen aja dulu. Sesajen ini ada yang pro dan kontra. Kalau Anda sendiri? Jadi sesajen itu sesungguhnya kan persembahan. Ya kan? Nah, dulu, nenek moyang kita itu ada beberapa jalan survival. Seperti nyangkul. Nyangkul capek. Akhirnya pelihara sapi. Sapi kan harus dikasih makan. Sekarang traktor. Traktor kan harus dikasih bahan bakar. Nah, dunia ini selain manusia yang kelihatan dan makhluk yang nampak, kan banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak nampak. Nah, di zaman itu sistem survivalnya banyak berhubungan dengan makhluk-makhluk di luar manusia. Kan eranya masih era seperti itu, era survival. Nah, itu sebenarnya tanggung jawab kiai untuk memutus mata rantai itu. Maka kiai harus memahami dunia itu. Dulu nenek moyang kita bagaimana yang ditembak Belanda nggak mempan. Bagaimana kemudian ada yang tahu-tahu suruh ngambilin kelapa, tapi bukan manusia. Nah makhluk-makhluk ini kan juga harus dikasih makan dulunya. Nah kita ini dikasih tanggung jawab. Kita ajak ngomong makhluk-makhluk itu, kamu sekarang sudah bukan waktunya lagi makan. Karena nenek-nenek anak-anak sekarang sudah punya teknologi di luar teknologimu. Ini kan teknologi yang disebut teknologi makhluk astral itu, Mas Andi. Nah itulah makanya kiai itu jangan mudah-mudah. Dulu sebelum ada agama yang diajarkan oleh Rasulullah masuk sini, nenek moyang kita itu biasa berhubungan dengan kayak gitu. Ngangkat batu gede sebelum ada traktor, bulldozer, pakai apa? Mereka pasti juga minta sesuatu. Nabi Sulaiman, iya kan kelasnya Nabi, bangun istana Salomon itu gede-gede, pakai makhluk seperti itu. Berhubung Nabi, dia nggak minta jatah, nggak minta upah. Tapi tempat kita yang orang biasa, makhluk begitu minta upah. Dalam bentuk sesajen itu. Dalam bentuk sesajen itu awalnya. Nah, tugas kiai menego sebenarnya. Jangan memusyrikan, jangan mengkafirkan. Jangan mengatakan itu nggak ada. Karena kamu datang belakangan. Kamu nggak pernah bertanggung jawab pada survivalnya mereka sebelum kamu datang. Jadi agama juga jangan sombong dong. Jangan angkuh. Kan gitu. Ini kan baru datang. Peradabannya sudah ada. Tiba-tiba langsung sapu bersih. Nggak bisa begitu. Nenek moyang kita sebelum agama itu datang, survivalnya seperti itu.
Maka ada di dalam tradisi pesantren mempelajari ilmu-ilmu untuk memutus mata rantai itu. Agar apa? Agar dia berhenti, berubah menjadi manusia yang tidak lagi tergantung dengan yang seperti itu. Ini kan fase. Jadi itu alasan Anda untuk bisa memahami kalau ada orang masih memberikan sesajen-sesajen itu. Oke, jadi melihatnya nggak bisa dari satu perspektif aja itu agama gitu nah, ya. itulah tugasnya ulama, tugasnya kiai. Jadi ibaratnya momong manusia itu dohiron wa batinan, dari yang kelihatan dan yang nggak kelihatan. Apakah itu pula termasuk yang membuat Anda juga waktu itu seakan-akan ya bisa memahami ketika ribut-ribut soal pawang. Karena di motor GP itu, nah, itu kan ribut, ada Mbak Rara, pawang supaya nggak hujan, ya. Nah, kan orang banyak bilang wah ini nggak bisa ini, ya syirik lah, musyrik lah, macam-macam tanggapan negatif ya dari perspektif agama. Nah, tapi kan Anda salah satu yang mengatakan nggak ada masalah sebenarnya ini. Nah, apakah itu alasan yang sama? Ya, air hujan itu misalnya kan bisa turun ketika ada air. Tapi ketika tidak ada air, bisa dibikin air hujan pakai teknologi. Artinya ini kan sesuatu yang sederhana saja. Jadi manusia bisa mengatur bagaimana hujan itu turun karena dia air. Air itu molekulnya bisa dipahami oleh manusia. Jadi ketika manusia bisa memahami molekul air, dia bisa bikin. Makanya ada apa yang bawa pesawat itu. Nah, dulu nenek moyang kita lebih efektif. Bahwa ada molekul-molekul dan partikel-partikel yang bisa tabrakan. Nah, itulah berdoa kan. Hanya masalahnya ketika motor GP di tidak ada kiai yang datang, udah deh biar saya aja yang berdoa, biar gak hujan, kan gak ada yang begitu. Akhirnya panitianya nyarinya yang pawang hujan. Coba tiba-tiba kalau ada ustadznya yang datang, ya sudah, kamu ini. Itu kan sama dengan mengatakan, ada orang mengatakan bank haram. Tapi ustadz yang mengatakan ketika yang utang bank itu datang ke tempat ustadz, ya udah daripada banknya haram, udah kamu aja yang saya utangi, kan gak ada juga. Nah, itu problem, dan itu di tengah masyarakat kita. Itu masih ada. Jadi yang kayak gitu mesti dipahami, dan itulah makanya itu tugas kiai. Makanya kiai itu kan tugasnya banyak, karena di Jawa itu kiai itu kan ada yang juga cuman manusia. Mas Andi, ada kebo juga Kiai Slamet. Iya kan? Ada tombak Kiai Pleret. Jadi makanya multidimensi ini disematkan kepada seorang ulama. Yang dalam bahasa Jawa disebut kiai agar bisa mewakili mata rantai ini seperti apa. Mata rantainya tombak Kiai Pleret, mata rantainya tombak kebu Kiai Slamet, mata rantainya Kiai Haji. Kan gitu. Nah, simpulnya akhirnya kan ada pada ulama. Nah, jadi ulama makanya oleh para orang tua dulu, para wali disebut kiai itu agar bisa memahami arus masyarakat yang berada di Kiai Slamet, arus masyarakat yang ada di Kiai Pleret. Makanya tidak disebut ustadz. Kan gitu. Makanya tempatnya langgar. Karena di situ punya dinamika apa saja agar umat bisa masuk berada di situ. Kalau musola hanya tempat sholat. Makanya kiai itu langgar. Muridnya ya macam-macam. Kalau tilmidun, muridun itu hanya belajar agama. Tapi kalau santri itu ya isinya ada yang sambat nggak punya uang, ada yang problemnya. Makanya namanya sudah kiai. Makanya karena kiai dulu dipakein jubah. Tapi karena ustadz dipakein jubah, begitu kiai jubahnya dipotong kan. Baju syar'i dipotong, potongannya jadi syar'un ini. Dulu di Jawa nggak punya huruf ain, punyanya mogo potongo, maka syar'un jadi sarung. Loh, kan orang nggak boleh, jadi lebur bersama masyarakatnya. Maka sebutannya kiai. Sehingga dia harus memahami dimensi kiai-kiai yang lain. Karena kalau kiai ulama ini di luar struktur yang ini, itu kalau nggak ada wasitnya.
Karena selalu mengatasnamakan Tuhan. Makanya oleh para orang-orang, oleh nenek moyang kita diturunkan. Kamu itu kiai. Sebagai manusia kamu kiai haji, seorang ulama. Tapi kamu harus bisa memahami mata rantainya. Kiai pleret. Kiai guntur madu yang gamelan. Makanya jangan heran kalau kiai itu dinamikanya insya Allah. Dan gak jarang orang tahan menjadi kiai. Oke. Sampai di sini dulu, Gus. Nanti kita akan lanjutkan berkaitan dengan ngambil air di tengah laut tadi. Banyak orang kemudian bilang, wah, Gus Muwafiq ini bisa berjalan di atas air. Ya. Kemudian ada bisa mengangkat panser ya, mobil panser ketika Gus Dur mau dilengserkan dulu dengan hanya menggunakan tangan kiri. Nah, cerita-cerita ini banyak. Nanti saya mau konfirmasi, apakah ini sebagaimana cerita itu atau ini hoax. Nanti ceritakan ya guys. Sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kikendi. Jadi soal haram bermain musik dan musik sendiri itu haram, bagaimana pemahaman Anda ini? Tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruh lambil azimi. Cukup kan? Tepuk tangan. Kurang banyak jane. Jadi itu lagu judulnya apa dan maknanya apa, Gus? Jadi itu curhatan Abu Nawas sebenarnya. Oke. Jadi ya Tuhan, aku ini bukan ahli surga. Tapi kalau kau masukkan ke neraka, aku jelas gak kuat. Maka ya sudah, ampunilah dosaku. Karena kan kau yang maha mengampuni dosa. Itu Abu Nawas. Abu Nawas. Iya. Itu yang terkenal. Oke, Gus. Lepas dari makna yang Anda ingin sampaikan melalui lagu tadi ya. Kan sebagian orang menganggap bahwa musik itu haram. Alat musik itu haram. Jadi soal haram bermain musik dan musik sendiri itu haram, bagaimana pemahaman Anda ini? Kalau saya sih sederhana aja ya. Bahwa musik itu kan sebenarnya lahir dari suara. Gitu kan, dari suara sebenarnya. Nah, suara di alam ini kan banyak sekali. Masa orang mau ngumpulin semua suara, telinganya entah kemana gitu kan. Akhirnya oleh para seniman mungkin atau siapa dulu, dan bukan juga harus seniman. Bunyi itu dikumpulkan dalam satu ritme yang bisa dimainkan. Ngumpulin bunyi. Yang bikin bunyi itu Allah. Cuman dikumpulin aja. Maka bunyi tergantung mau dipakai apa. Bunyi yang haram itu kan cuma satu. Bunyi sendok di meja makan, tetangganya lapar. Nah itu bunyi yang haram. Bunyi-bunyi ini, sholawatan pakai terbang. Gitu. Nah, kalau yang sering disampaikan itu kan bahwa Rasulullah mengharamkan musik, gitu ya, musik yang melupakan orang kepada Sang Pencipta. Sekarang saya nanya Mas Andi, nyaman nggak dengan suara tadi? Menyenangkan. Lah ya sudah. Nyaman. Bagi yang nggak nyaman ya sudah, biarin, nggak dipikirin juga. Tapi jadi pemahaman Anda bahwa Islam ini membolehkan musik. Yang penting umatnya seneng gitu. Para habaib terbang di India pakai
tabla, sama aja sebenarnya musik. Kayaknya kok jadi ribet gitu lah. Membicarakan musik dengan kerangka halal haram. Baik. Nah, soal musik ini menarik juga karena Anda ini bergaul juga dengan musisi-musisi ya. Saya lihat ada hari di mana Anda bermain musik bersama Iwan Fals misalnya. Itu di mana dan lagi ngapain itu? Di rumah Bang Iwan. Oh. Ya nengok kan, lama nggak ketemu, terus COVID sama-sama sehat apa enggak. Jadi Anda yang main ke rumahnya Iwan Fals? Ya. Terus Sama Bang main Anto musik? Baret. Iya, Anto Baret ya. Sama-sama kangen Dulu semua. di Blok M Anto Baret. Ya kan, ada Bang Anto. Terus mungkin ya rindu juga, ya udah deh, main-main bareng-bareng. Main musik. Main musik. Jadi Anda berteman juga dengan seniman-seniman musik ya? Ya lah ya kan, kayak mereka ini kan orang-orang baik. Jadi ada cerita gitu kan. Apa itu? Kenapa saya main gitar itu? Jadi dulu waktu saya nyantri di Gresik, itu kalau di Jumat kan libur. Nah naik truk gitu, entah kemana gitu. Nah yang sering itu ke Tambak Sari di Surabaya itu. Iya. Lihat main bola. Lihat bola. Satu ketika itu kita ke sana kok pintunya ditutup semua. Terus ada suara wah apa ini? Begitu bisa masuk, main musik. Saya melihat gitar listrik pertama kali di situ tuh. Kok bisa bunyi itu kenapa? Kalau ini sering yang bolong gini kan, pengamen gitu. Sering. Tapi yang itu kan, kok bisa bunyi cuma digini-gini itu. Nah, besok kalau sudah tidak dimarahi ketika main gitar, saya akan beli itu kan. Nah itu. Nah waktu itu kan masih belum boleh kan. Karena anak santri masih ngaji. Nah itu tadi begitu saya kuliah di IAIN, Jogja. Nah mulai deh. Oh bisa ternyata. Sobek-sobek di sini pertama. Nah itu dari situ terus. Ini belajar sendiri ya? Atau ada yang ngajarin? Ada. Temen gitu? Temen gitu lah dari tongkrong-tongkrong kunci A, B, C, D. Saya masih ingat lagu pertama yang diajarkan itu. Apa itu? Awal dari cinta. Gitu tapi kan punya A. Oh lompat ke A. Awal dari cinta. Ini tanpa bahagia. Jadi gitu. Itu lagu pertama kali yang saya bisa. Sama lagu Tuhan. Pokoknya kuncinya ya nggak aneh-aneh. Nggak pakai kunci berdiri. Oke, itu Tapi saya juga nggak bisa. Nggak bisa membaca not itu nggak bisa. Waktu di istana dulu, ini isu yang muncul ke permukaan. Waktu di istana dulu kan ada penyanyi cilik, kalau Farel ya. Ya. Disuruh nyanyi, tapi dia nyanyi apa? Ojo dibanding-banding kayak gitu kan. Wah, semua heboh. Kemudian kan diminta nyanyi ulang lagi, satu lagu lagi. Terus ada yang usul lagunya itu Joko Tingkir ngombe dawet. Nah, kemudian kayaknya ada masalah itu, terus nggak jadi. Nah, Anda kan termasuk yang marah ketika ada orang yang menyanyikan lagu Joko Tingkir ngombe dawet. Apa masalahnya sehingga Anda kok bereaksi nggak happy atau nggak bahagia dengan lagu itu? Bukan saya sebenarnya sih. Joko Tingkir ini kan tokoh, sosok gitu kan yang ya dia personal gitu. Dia bukan personifikasi apa gitu, tapi personal, ada sosoknya. Seorang raja. Kalau seorang raja aja kan katakanlah ya, biasa aja kita, banyak raja-raja yang kita jadikan lagu. Apa konteksnya dengan agama misalnya? Nah Joko Tingkir itu punya anak Pangeran Benowo. Pangeran Benowo inilah yang menurunkan ulama-ulama di Tanah Jawa terutama di Nusantara. Termasuk Gus Dur. Oh, itu konteksnya. Konteksnya. Jadi ini ada konteksnya dengan ulama-ulama. Iya. Jadi kita harus menghormati ya. Tahu-tahu dinyanyikan ngombe dawet itu kemudian liriknya menjadi kan panjang tuh jadi macam-macam. Kalau Joko Tingkir ngombe dawet itu aja nggak apa-apa. Tapi kan berikutnya itu jadi kemana-mana. Jadi mulai ruwet, mulai apa kan gitu. Kurang respect pada tokoh Joko. Oh itu yang membuat Anda juga keberatan. Ya janganlah gitu kan. Oke. Anda pernah dituduh menghina Nabi Muhammad. Ya. Boleh cerita untuk kasusnya? Jadi saya ngaji di kampung gitu kan. Jadi saya coba jelaskanlah bahwa orang kampung ini kan jauh dari memahami Nabi selain yang sering diceritakan kan gitu.
Kanjeng Nabi Muhammad lahir di Mekah, kan itu. Tapi kehidupan kecilnya itu seperti apa? Nah itu coba saya ceritakan. Gitu loh, dengan bahasa sirah, bahasa sejarah. Sementara yang lain kan belajar Nabi tentang dengan bahasa qasidah. Apa itu? Bahasa bahasa lagu-lagu, bahasa nyanyian kan. Ya bahasa sastra kan Tinggi. Anta syamsun, anta badrun, kau seperti rembulan, engkau seperti matahari. Ini kan bahasa syair, bahasa ini ya. Lah sementara yang saya ceritakan itu kan bahasa sejarah, gitulah. Nah dengan bahasa sejarah ya, waktu itu kalimat yang saya sampaikan kan rembes kan gitu. Ya, yang di kampung artinya? Itu artinya sakit mata. Oke. Ramadan syadidun itu. Kenapa Anda harus menceritakan bahwa Nabi dulu rembes misalnya? Jadi biar orang itu tahu Nabi Muhammad itu hebat. Benar-benar Nabi itu hebat. Hebat itu artinya ya berangkat dari seperti manusia biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum. Aku itu seperti manusia seperti kalian. Yuha, tapi aku mendapatkan wahyu. Nah, masa kecilnya kan ya. Misalnya memang ada beberapa hal yang tidak seperti biasanya. Nah, itu cobalah saya ceritakan kepada anak-anak. Sekarang yang apa aja ditanya gitu loh. Kan waktu itu kan masih belum seperti sekarang medsos kan. Tapi saya yang di bawah itu sudah sering ditanya. Apa Rasulullah itu seperti Superman? Apa kan itu sering ditanya. Jadi Anda mencoba menjelaskannya dengan logika sederhana begitu ya? aja bahwa Nabi itu juga begini. Tapi begini. dengan kesederhanaan yang Anda ceritakan itu seakan-akan Anda dianggap menghina Nabi. Ya akhirnya makanya saya akan minta maaf. Memang ada beberapa orang yang menganggap bahwa ini ya sudahlah gitu. Saya minta maaf. Dan Anda minta maaf hari itu minta ya? Maaf aja, minta maaf. Jadi orang suruh saya minta maaf ya saya minta maaf. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah juga ngapain. Kenapa harus kemudian pakai stempel Nusantara? Seakan-akan ada yang salah ingin dikembalikan ke yang benar begitu. Soal Islam Nusantara ini kan menarik juga, Gus. Gus Muwafik ini kan juga yang termasuk mendukung adanya Islam Nusantara. Tapi pemahaman orang banyak bisa keliru bahwa ini apa lagi? Ini ajaran baru lagi, ajaran apa lagi? Kita kan ya ajaran Islam ya Islam aja gitu. Nggak usah ada Islam Nusantara lah, Islam ini, Islam itu. Pengertian Islam Nusantara itu mungkin bisa jelaskan secara sederhana aja. Sederhana, Islam yang ada di Nusantara. Islam itu dari dulu sama, dimanapun. Jadi kalau Bang Adi pengen tahu kan, Rasulullah itu pernah ditanya, "Ma'huwal Islam?" Apa itu Islam? Anta syahada an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Itu satu. Nah, orang Nusantara itu kalau bersyahadat pakai bahasa Indonesia. Nah, itu Nusantara gitu. Itu yang kedua, wa tuqimus sholata dan mendirikan sholat. Sholatnya sama, tempatnya beda. Tempatnya beda maksudnya? Ya kalau di sana kan. Oh ini di Nusantara. Di Nusantara, sananya pakai jubah, sini pakai sarung. Sana pakai apa? Di Masjidil Haram ini cuma sebenarnya gitu aja. Zakat itu di sana pakai gandum, pakai ini. Di sini pakai padi. Jadi sebenarnya lebih kepada bagaimana orang bisa menjalankan hal yang Islam dengan caranya orang Indonesia. Hajinya juga tetap ke Mekah. Nggak ada haji terus Nusantara terus hajinya ke Laut Selatan juga enggak. Tapi kenapa sampai perlu dikasih stempel Islam Nusantara? Kan toh selama ini juga kita melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan Islam itu kan sebagaimana kita berada di Nusantara. Kenapa harus kemudian pakai stempel Nusantara? Seakan-akan ada yang salah ingin dikembalikan ke yang benar begitu. Ya itu kan dikasih nama kan, dikasih labeling aja. Itu kan seperti orang Malaysia punya Islam Hadori. Ada jadi gitu-gitu. Gaya Malaysia. Ada semua ada itu. Jadi hanya orang-orang ini kan kadang nggak pakai baca juga. Jadi nggak ada referensinya, cuma nanya kepada orang yang tidak mengerti. Besok lagi kalau nanya Islam Nusantara, nanya ke NU. Nah, satu hal yang juga
sering menjadi pembicaraan dan ini ramai diberitakan karena kasusnya dari waktu ke waktu nggak selesai-selesai, yaitu pelecehan seksual di pondok pesantren. Ya, kita terkaget-kaget lihat ada sekian santri perempuan yang diperlakukan tidak baik oleh ulamanya, ya, oleh kiainya. Ini kan di mana-mana terjadi, Gus. Pemahaman Anda tentang situasi dan kondisi seperti ini apa? Ya mungkin ini kan sesuatu yang memang menjadi basic instingnya manusia. Bisa terjadi dimanapun. Pelakunya bisa siapapun. Karena itu kan basic instingnya manusia kan. Yang namanya syahwat itu kan basic instingnya manusia. Itu bisa terjadi dimanapun. Hanya memang ketika terjadi di pesantren itu nggak pantas. Kan itu. Dan itu terjadi. Mungkin di tempat lain juga ada. Makanya kan sesungguhnya itulah yang sedang dikerjakan oleh para ulama. Apa itu? Mengelola syahwat. Nah, itu terus. Nah, mungkin ada yang belum bisa mengelolanya, itu aja. Banyak. Nah, makanya kan kemudian untuk urusan seperti itu ada hukum, kan gitu. Udah nggak pakai dalil gitu. Kalau dalilnya pasti banyak lah. Pembenarannya pasti banyak. Ini tentang ini, tentang ini. Tapi karena ini memang basic instingnya manusia. Mabuk, judi, syahwat, ini problem yang kayaknya sebelum dunia ini kiamat nggak akan selesai. Jadi Anda setuju kalau ada kejadian seperti ini urusannya kembali ke hukum aja? Hukum aja sudah. Tapi menurut Anda cukup mengganggu ini ya? Kalau sangat dilihat... mengganggu dong. Sangat mengganggu. Dan itu menjadi problem bersama sebenarnya. Kebutuhan untuk pembelajaran itu harus terpenuhi. Tapi kekhawatiran orang tua untuk menitipkan anaknya di pondok juga harus bisa terjembatani. Dan itu kan bukan pekerjaan kecil. Itu pekerjaan gede, jadi nggak main-main. Gitu. Kalau dalam konteks ribut-ribut Al-Zaitun, ini ada ajaran sesat, ya, kemudian dipersoalkan juga dari mana dan seterusnya. Tapi kalau Anda melihat kasus Al-Zaitun, pembelajaran apa yang bisa kita jadikan pembelajaran dari kasus ini? Ya sebenarnya kalau kasus Al-Zaitun itu kan sudah bang dari lama kan. Dari waktu ke waktu. Iya karena gak ada syuting aja sebenarnya. Iya. Udah lama. Panji Gumilang itu memang begitu itu. Jadi kalau sekarang kemudian dengan bukti digital bisa dibawa ke ranah hukum ya bisa aja sebenarnya karena memang dari dulu ya, orang Islam terus kemudian menggunakan salamnya Yahudi gitu ya. Ya itu kalau di pesantren kan aneh. Tapi kalau di luar pesantren kan biasa aja, shalom gitu kan. Tapi kalau dalam pesantren ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kasus Al-Zaitun ini? Ya hati-hati aja mondokin anak kan gitu. Proses mendapatkan keterwakilan itu cuma ada dua. Kalau punya teman ngajak teman. Kalau nggak punya teman beli. Nah, Anda kan dalam dakwahnya yang kalau saya ikuti nih, dan baik dari pemberitaan di media cetak maupun di video-video yang beredar sekarang, itu kan sering membawakan pesan tentang nasionalisme, kebangsaan, ya, kerukunan, pluralisme, penghargaan pada perbedaan dan seterusnya. Tapi kan belakangan ini menjelang tahun politik ini kan mulai ada nih yang membentur-benturkan agama. Kemudian ada antara kelompok, suku. Nah, menghadapi tahun politik ke depan ini, apa yang Anda jadi perhatian Anda berkaitan dengan kemungkinan konflik-konflik yang memanfaatkan agama sebagai jualan di dalam kontestasi politik ini? Itu sebenarnya kan kita menghadapi sesuatu yang nggak bisa dihindari. Namanya juga pengen menang, gitu. Pengen duluan. Itu tidak harus di pilpres. Mau masuk stadion sepak bola aja sudah sama-sama punya tiket aja ribut duluan. Ya kan? Mau masuk masjid aja kadang duluan. Jadi itu sebenarnya bawaan manusiawi.
Gitu. Jadi kalau ada pilpres kok rame ya dari dulu memang pilkades saja rame. Jangan-jangan sama kayak orang bertanya, kenapa Jakarta macet? Ya karena ada duitnya. Coba kalau gak ada duitnya, sepi. Apalagi politik kita ini sekarang adalah demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural ini kan yang penting terwakili kan. Proses mendapatkan keterwakilan itu cuma ada 2. Kalau punya teman ngajak teman. Kalau nggak punya teman beli. Ini kan akhirnya jadi pasar kan. Antara manusia, kebutuhan, dan ini jadi satu. Ini demand and supply lah ya, ada permintaan ya. Demand and supply itu. Nah, tapi konteksnya kemudian sampai harus menjual agama. Murah kan. Jadi kalau bisa dagangan itu kan beli tapi murah. Nah, pengalamannya selalu begitu, bahwa kalau sudah berbicara tentang agama, itu kan jadi enteng kan. Pembiayaannya akan jadi lebih ringan. Karena orang membiayai dirinya sendiri, karena apalagi kalau sudah dianggap ini jihad gitu. Karena wajah itu fisabilillah bi amwalim, dengan harta keluarlah duitnya. Jadi nggak perlu beli, malah dibiayai atas nama itu. Makanya kadang kita juga mesti hati-hati. Karena nanti itu kan bunyinya pasti bahwa ini adalah bagian dari jihad agama. Nah itu jadi murah, jadi ringan. Terutama bagi bohir-bohir politik itu kan jadi enteng. Jadi sebenarnya kan tahu sama tahu lah. Dalam hal seperti ini kalau Bang Andi tanya ke saya nanya ke siapa? Kan yang tanya lebih paham daripada yang ditanya dalam urusan seperti ini. Mungkin ada imbauan Anda kepada masyarakat dalam konteks jangan sampai dimanipulasi dengan susah jualan agama. Susah ya, paling bisa menghimbau kan. Tapi kan agama ini sesuatu yang masuk ke dalam diri manusia. Soal keyakinan ya. Makanya udah menghimbau gitu aja, digeneralisir gitu aja, jangan. Gus, ini tadi kan saya udah terlanjur cerita ini soal kesaktian Anda yang banyak beredar di media sosial, juga ada ceritanya, dari mulut ke mulut juga ada ceritanya. Soal ambil air itu yang diperintah oleh Gus Dur ya. Nah, waktu itu kan air itu sinarnya itu ada di tengah laut. Laut ya. Iya. Dan dengan ombak sebesar itu dan laut sedalam itu, Anda bisa mengambil sampai ke titik di mana ada sinar itu. Bagaimana nalar kita bisa... Jadi, sama Mbah Hakim itu, Mbah Hakim Nganjuk. Iya. Pondok pesantren sekarang. Mbah Hakim ini ya. Mbah Hakim itu mursyid Sadiliyah. Wah, itu laut. Nah, kita itu kayak gak inget aja. Jadi, nah itu airnya ambil ya, kita ambil gitu aja. Setelah di pinggir baru inget lah, ini kan tadi laut. Jadi itu nggak bisa diceritakan pakai logika manusia. Kan gitu. Jangankan tentang itu, tentang cintanya nggak bisa diceritakan dengan logika. Susah, saya juga nggak bisa cerita. Jadi sering kejadian kayak gitu, Mas Andi. Terakhir ini misalnya, kita juga lupa. Ini cerita, sekedar cerita aja ya. Iya. Di Mekah kemarin kan kreditnya luar biasa. Nih, saya kreditnya luar biasa. Jadi antara Mina sama Makkah itu tidak ada alat angkut, sudah macet semua. Taksi macet, apa-apa macet. Saya sama istri. Terus ya udah deh, kita setelah ini nafar awal kita ke Mekah. Nah, istri saya bilang, ayo Mas, siapa tahu nanti kita bisa, kalau enggak ya jalan kaki kan gitu. Orang nyari angkutan nggak ada, semua kendaraan berhenti. Tiba-tiba ketika saya keluar, itu ada base tulisannya Indonesia. Zam-zam abadi itu. Kalau nggak salah Zam-zam abadi. Nah, saya berdiri di antara kerumunan orang yang demikian banyak. Tiba-tiba ada base itu berhenti. Kernetnya datang ke saya. Kiai ikut saya aja kalau mau ke Mekah. Saya naiklah ke base itu, yang lain nggak boleh masuk. Isinya cuma 2, saya sama istri saya. Diantarlah sampai ke Mekah, sampai ke hotel. Sampai di hotel, saya telepon, aku sampai hotel. Mana mungkin, saya video call, saya sampai. Itu ingat juga ketika sudah sampai di hotel itu. Di address hotel di Jabal Umar. Tadi itu base apa? Ini baru kemarin. Jadi ketika itu kita nggak tahu. Kita sadar setelahnya. Setelahnya, itu base apa tadi? Oke, menarik ya. Ini pengalaman spiritual ya. Sesuatu yang mungkin secara logika sulit diterima akal sehat lah ya. Logika sederhana kita nggak mudeng gitu loh, nggak bisa memahami ya. Termasuk waktu Gus Dur
detik-detik Gus Dur mau dilengserkan itu, ketika wah tentara, panser, tank mulai itu. Nah semua orang cerita, tapi saya nggak tahu ini benar atau tidak. Saya selalu menganggapnya ini hoax. Nah, nggak tahu tuh yang saya angkat itu panser apa Ada yang bilang Anda angkat dengan tangan kiri aja panser itu. Nah itu yang saya Untuk angkat itu. digeser supaya apa? Nggak tahu arahnya meriamnya itu mengarah kemana. Saya bisa cerita nggak apa yang terjadi? Jadi gini, Bang Andi ya. Dulu waktu Gus Dur mau dijatuhkan, semua kan pengen terlibat. Membela Gus Dur. Bela Gus Dur. Oke. Tapi kan problemnya beda. Gus Dur ini problem parlementarian. Yang datang ini ekstra parlementer. Jadi bulat aja di sekitar gedung itu. Tapi Anda sadar nggak waktu ngangkat panser itu? Ya kata wong gini terus tiba-tiba gini, nggak tahu itu yang saya angkat itu panser apa enggak. Tapi kata orang-orang sih panser. Tujuannya apa waktu itu Anda ngangkat itu? Agar tidak kenabrak ini kan. Orang kan udah capek. Beberapa bulan nggak tidur semua terlentang. Saya khawatirnya kalau panser ini jalan terus, ini clear kan pembersihan. Itu kan pembersihan di sekitar istana. Jadi semua yang sudah ini harus bersih. Sementara Gus Dur dengan beberapa ulama membuat orang memang tidak boleh lagi di sekitar istana. Karena Gus Dur tiba-tiba dengan beberapa kiai membuat surat pindah. Gus Dur ini kan dibikinkan surat pindah oleh RT RW untuk pindah kembali ke Ciganjur. Artinya kalau orang mau bela Gus Dur, itu ya belalah ke Ciganjur. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi keributan di istana. Karena Gus Dur sudah bukan presiden, sudah warga Ciganjur. Tapi kan orang nggak bisa terima, Bang Andi. Nah orang nggak terima ini nggak ngerti mau apa. Pokoknya taunya Gus Dur harus tetap jadi presiden. Para pendekar, para apa yang pulang datang ke situ sudah pamit istrinya, udah pamit mati, pamit apa. Sementara Gus Dur enak saja ya sudah gitu aja kok repot kan. Ini nanti yang di luar ini kan banyak pas orang-orang yang sudah bahwa yang namanya bela kiainya masuk surga gitu itu udah tidur. Nah di saat pembersihan itulah mungkin itu. Anda menghindari orang kegilas atau orang celaka gara-gara panser. Jadi kesedihan kita tentang jatuhnya Gus Dur itu sudah lebih berat daripada mengingat sesuatu di luar itu. Jadi orang memang sedih, semua itu nangis semua. Jadi hari-hari memang jadi sedihnya luar biasa. Jadi kesedihan tapi bahwa itu tidak terjadi pertumpahan darah itu sudah luar biasa karena Gus Dur bikin surat pindah. Jadi secara fikih akhirnya kalau mau membela Gus Dur haram kalau di istana karena Gus Dur sudah pindah ke Ciganjur. Dalam wawancara saya dengan Gus Dur hari-hari itu memang dia cerita. Artinya dia bilang kalau dia nggak mencegah waktu itu pertumpahan darah luar biasa. Karena yang dari berbagai pelosok terutama Jawa Timur mau datang semua itu. Baik, ada satu lagi cerita yang berkaitan dengan ya mau dibilang mistik, mau dibilang kesaktian, mau dibilang apapun juga sesuatu yang secara logis susah diterima akal sehat. Ketika Anda pamit dari pondok pesantren Anda mau ke makam Wali Songo ya bersiarah ke makam Wali Songo. Itu kalau pakai logika saya nggak tahu. Anda jalan kaki pakai kendaraan atau apa harusnya 3 bulan. Tapi baru 3 hari Anda pulang dan Anda menyatakan Anda sudah bersiarah ke Wali Songo. Itu bagaimana menjelaskannya? Jadi diminta, jadi kan ada santri-santri itu kan cari ijazah kan dulu. Bagaimana kemudian, karena selalu dibilang, santri itu kalau tirakat, gitu. Kalau tirakat, pilihannya jadinya 3. Kalau nggak ngalim, itu ya kaya. Gitu. Kalau nggak kaya, pasti hidupnya bermanfaat untuk orang banyak. Yang penting riyadhah. Saya carilah itu. Katanya ziarah Wali Songo jalan kaki. Iya, nggih Kiai. Ya sudahlah kita berangkat jalan kaki. Tapi namanya usia segitu kan terus di tengah jalan itu ke kiri ke Ngampel. Jadi kan ke Ngampel dulu. Di Ngampel. Nah, setelah itu capek kan. Perjalanan dari Gresik ke Ngampel itu berapa hari?
sambil jalan kaki. Saya kan pengen, mau naik bis. Naik ke kondektur. Kondekturnya bilang, apa kamu topom pilingi? Hah? Nah, orang minta naik bis aja mestinya kan. Akhirnya, ini nggak masuk akal. Akhirnya sampai takut saya. Akhirnya sudah nggak naik bis. Ziarah. Terus ke beberapa wali. Mau naik bis. Dimarahi lagi, dibuang ke got saya. Itu pelajaran saya waktu itu. Akhirnya ya mau nggak mau jalan kaki. Anda ingat persis? Ingat itu lama, capek, lelah, putus asa. Nah, ternyata itu cuma 3 hari. Nah itu kata yang ketika sampai kembali ke pondok. Iya. Kembali ke pondok. Loh, 3 hari kemana kok? 3 hari gimana? Loh, mungkin nggak ada itu 3 hari. Gitu. Tapi biasa aja lama-lama. Masa sih? Masa? Tapi benar 3 hari. Ketika saya masuk sekolah, 3 hari absen. Jadi kalau pakai logika nggak mungkin Anda Nggak mungkin. sampai Dan disuruh ngulangi juga nggak mau. Itu tidak kemudian di situ bisa terbang gitu ya enggak. Ya capek ya. Dimaki-maki orang. Ya normal aja, lelah, putus asa. Makanya kalau misalnya, wah itu berarti perjalanan spiritual. Ulangi lagi nggak mau. Dan nggak bisa mungkin Ya bisa, capek. Kenapa sih orang Indonesia disebut rakyat? Jadi itu sederhana aja, kenapa disebut rakyat? Rakyat itu bahasanya nabi. Jadi kalau kaum muslimin mayoritas di Indonesia harus memahami itu. Kita kembali ke dunia nyata dulu. Ya. Dunia nyata ketika Anda juga dimarahin lah beberapa orang yang keberatan. Dimarahin ya, tanda kutip ya. Orang yang keberatan ketika Anda tampil di sebuah film ya. Judulnya My Flag, Merah Putih versus Radikalisme. My Flag itu bendera ya, merah putihku melawan radikalisme. Nah film itu kan Anda di istilah anak sekarang itu dirujak gitu. Iya. Gara-gara katanya di situ Anda seakan-akan mengadu domba umat Islam dan sekaligus merendahkan, melecehkan, apalagi istilah memfitnah atau apa ya, perempuan Muslim. Karena ada pertarungan yang antara 2 wanita, ada yang menggunakan cadar dan ada yang tidak dan seterusnya. Pertama itu film dibuat untuk apa ya? Siapa yang membuat? Jadi kalau Bang Andi pengen nanya, sampai hari ini saya juga gak pernah lihat itu filmnya. Hah? Ya. Kenapa begitu? Yang orang tahu bilang, Gus ada ribut-ribut, lumrah lah hari begini gitu aja. Saya itu belum pernah lihat itu filmnya. Tapi kan Anda dibully, Anda dirujak, Anda dimarahin, Anda bahkan dianggap mengadu domba begitu? Saya itu, jadi dulu waktu itu kan di PBNU. Iya. Di PBNU itu ada namanya Pak Imam Pituduh. Pak Imam Pituduh ini datang ke rumah, Gus, syuting yuk. Nah, saya kan duduk ngaji. Saya lagi ngaji gitu di syuting. Rangkaian berikutnya kan saya nggak tahu. Jadi tidak diceritakan dulu, Gus. Ini kita akan bikin film ini. Gus akan berperan begini. Nanti ada adegan begitu begini. Nggak ada. Mana berani dia ngatur kiai. Oh, jadi Anda sama sekali tidak tahu. Ya ngaji gitu Anda aja. ngaji karena banyak sekali pandangan Anda yang Anda sampaikan melalui ngaji itu yang berkaitan dengan memang kebangsaan, Ya. kebinekaan. Tapi Anda nggak tahu bahwa itu kemudian diisi dengan adegan-adegan lain. Nggak tahu. Tapi saya kalau sudah urusannya PBNU, saya tahu pasti maunya bagus. Gitu Baik, aja. tujuannya baik. Pasti tujuannya baik. Karena Dan ini kesannya kalau dari judulnya My Flag Merah Putih versus Radikalisme, ini kan berkaitan dengan ribut-ribut, ada kecenderungan bahwa kalau kita lihat dari hasil polling atau surveinya atau risetnya Wahid Foundation, Setara, itu kan anak-anak muda sekarang sudah banyak yang kemudian pandangannya, sikapnya radikal gitu ya, pertumbuhannya signifikan. Mungkin konteksnya itu ya, untuk bagaimana mengembalikan rasa nasionalisme kita dan mengurangi pemikiran-pemikiran radikal mungkin. Iya, itu kan narasi besar yang kenapa
Saya nggak pernah mempersoalkan gitu loh. Kalau paling yo dibully gitu aja. Karena apa? Ini kan manusia ini dengan hidup dalam konteks ruang terbuka seperti ini. Terbukanya informasi, terbukanya apa saja ini kan memungkinkan orang-orang betul menduplikasi. Karena itu menduplikasi. Karena mengidentifikasi dirinya kan susah sekarang. Paling mudah untuk menduplikasi. Satu contoh misalnya agak sedikit melebar ya Bang Andi. Bangsa kita ini kan pernah menghadapi tekanan yang luar biasa. Tahun 48 ketika Hitler jatuh. Apakah kita akan ikut Soviet atau ikut Amerika? Karena pecah kongsi. Kemudian Bung Karno di tengah. Tapi kan kita masih punya orang-orang yang berpikir tentang bangsa ini tetap menjadi Indonesia. Lah sekarang kan anak-anak kita ini kan kemampuannya duplikasi. Begitu merasa bahwa demokrasi Indonesia ini kurang pas, dia mengambil duplikasi Ikhwanul Muslimin. Yang sebenarnya di sana sudah jadi produk gagal. Ketika membayangkan tentang kekuasaan, dia membayangkan tentang khilafah tahririyah, yang sebenarnya di sana juga sudah gagal. Jadi anak-anak sekarang ini memang eranya. Kalau dulu kan sistemnya laduni. Laduni itu dalam bahasa agama adalah sebuah ilham yang diberikan oleh Allah langsung. Nah, bangsa yang berhasil itu sebenarnya kan bangsa yang bisa melakukan produksi. Ini kan dipaksa menjadi bangsa konsumen kita ini. Jadi bangsa yang gede ini dipaksa jadi pasar. Sadar atau enggak? Nah, agar tetap menjadi pasar, kebanggaan pada bangsanya dinafikan orang pada bangsa ini. Sehingga makanan yang laku ya bangsa yang ini laku. Ini pasar gede. Oke, jadi Anda melihat ini sebagai bagian dari memang strategi untuk menjadikan Indonesia ini negara pasar ya, di mana produk-produk itu dijual, kebanggaan pada bangsa sendiri tidak tumbuh dan berkembang, kita nggak akan jadi negara adidaya, sehingga kita akan terus menjadi pasar. Ya. Oke, jadi ini pragmatis sekali cara berpikir Anda. Artinya kita nggak terlalu melihat tinggi sekali bahwa ini adalah perjuangan ideologi, tapi sebenarnya ini adalah memang faktor eksternal yang mengganggu bangsa kita. Masuk aja. Jadi coba drakor masuk. Wah, ibu-ibu menangis. Setelah drakor apa yang masuk? Semua makanan Korea, produk Korea masuk. Ya, menarik sekali. Ini soal kebangsaan dan kekhawatiran tumbuhnya pemahaman radikal di kalangan anak-anak muda ya. Lepas dari tujuan akhir apakah itu kita mau dijadikan pasar, tapi kan sudah terasa ini ada konflik-konflik ya di kalangan masyarakat kita. Jadi apa yang harus menjadi perhatian kita sebagai bangsa agar bangsa ini tetap bisa bersatu ya, tetap bisa menjadi bangsa yang dicita-citakan oleh para pendirinya ya, hindari konflik dan lain-lain. Jadi apa nasihat Anda? Jadi kembali ke sesuatu yang sudah dicanangkan oleh para pendiri bangsa. Misalnya hal yang paling sederhana. Kenapa sih orang Indonesia disebut rakyat? Jadi itu sederhana aja, kenapa disebut rakyat? Rakyat itu bahasanya Nabi. Jadi kalau kaum muslimin mayoritas di Indonesia harus memahami itu. Itu sederhana, rakyat. Rakyat itu bahasa Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Perbedaan apapun, jadilah manusia yang saling bertanggung jawab. Dalam bahasa Nabi itu namanya ra'iyah. Berbeda suku, bangsa, agama, tapi hiduplah bersama saling bertanggung jawab. Ra'iyah itu yang jadi rakyat. Itu aja paling sederhana. Nah itu kita ingatkan kembali. Seiring waktu, kesadaran untuk secara bersama-sama ini juga gede kok. Gede banget di Indonesia ini sudah mulai TikTok berbicara tentang hidup bersama. Ini udah mulai para tokoh-tokoh agama sudah mulai banyak berbicara. Jadi Anda sendiri optimistis lah bahwa bangsa ini bisa tetap utuh, bisa menjadi bangsa yang kuat. Ya, kita aja hari ini nanti ini pasti juga akan dilihat oleh banyak sekali orang. Yang kayak begini sering-sering aja dibikin diskusi. Mungkin nggak usah terlalu formal. Ini kan formal banget ini kan. Maksudnya jangan terlalu formal itu supaya Anda bisa pakai kaos hot. Oke Gus, terima kasih banyak Gus. Ya. Jadi
kita banyak belajar hari ini ya tentang berbagai hal ya, masalah agama, masalah nilai, masalah kebangsaan. Jadi terima kasih Anda mau hadir di acara Kick Andy. Ya. Mudah-mudahan banyak orang yang menonton ini juga mendapat pencerahan ya. Amin, amin. Setuju nggak setuju itu soal lain, tapi bagaimanapun juga Anda sudah memberikan ya tausiah untuk kita semua. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ya. Baik, itu tadi perbincangan dengan Gus Ahmad Muwafiq. Sebelum kita akhiri, saya hanya ingatkan bahwa bagi Anda yang menyaksikan episode kali ini tidak dari awal, jangan khawatir karena ada tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, hari ini saya bisa menyampaikan siapa yang mungkin layak mendapatkan dukungan Anda, pertolongan Anda, yaitu Masjid Al-Muhajirin di Desa Lamban, Sarolangun, Jambi. 5 tahun belakangan ini kondisi masjid membutuhkan bantuan kita, uluran tangan kita, karena kondisinya sekarang tidak terlalu memenuhi syarat untuk ibadah di sana. Karena itu, dukungan Anda sangat dibutuhkan. Sekali lagi untuk Masjid Al-Muhajirin di Desa Lamban, Sarolangun, Jambi, membutuhkan uluran Anda. Caranya mudah, bisa melalui benihbait.com. Akhirnya, semoga perbincangan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.